Match ke-33 kembali lagi mempertemukan Persikabo Bogor dengan Arema Malang yang akan bermain pada hari Kamis tanggal 24 Maret, kick off pada pukul 20.30 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Kompiang Sujana, Denpasar, Bali. Seperti biasa, saya ingin menjelaskan kepada kalian yang mungkin baru datang pertama kali ke channel saya bahwa di sini saya akan memprediksi skor berdasarkan dari data, bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari Persikabo Bogor maupun Arema Malang. Dan juga kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya juga ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama melihat bagaimana statistik data yang dimiliki dari Persikabo Bogor dan juga Arema Malang. Dan juga pertandingan sepak bola tidak dapat diprediksi karena saya di sini hanya membantu membandingkan data yang dimiliki dari kedua tim karena data bersifat fakta dan juga real. Jadi kita langsung bahas dulu dari peringkat klasemennya. Kita lihat di sini bahwa Persikabo Bogor sekarang berada di peringkat ke-12 dengan memperoleh 37 poin dan untuk Arema Malang berada di peringkat ke-5 dengan memperoleh 59 poin. Artinya Persikabo Bogor berada di segmen papan tengah Liga Indonesia dan untuk Arema Malang berada di segmen papan atas Liga Indonesia. Maka saya akan mempreview untuk Persikabo Bogor ini mengikuti standar dari segmen papan atas karena berhadapan dengan Arema yang berada di segmen papan atas. Jadi kita langsung bahas dulu dari Persikabo Bogor. Kita akan lihat bagaimana statistik klasemen yang dimiliki dari Persikabo Bogor. Kita sama-sama lihat. Persikabo Bogor sekarang berada di peringkat ke-12 dari 32 pertandingan, berhasil mencetak 9 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 13 kekalahan. Berhasil mencetak 46 gol dan kemasukan 44, dengan agregat golnya plus 2 dan poinnya 37. Jadi kita langsung bahas untuk statistik lini depan dari Persikabo Bogor terlebih dahulu. Kita sama-sama lihat. Persikabo Bogor dari 32 pertandingan ini berhasil mencetak 46 gol. Dengan persentase rata-ratanya 1,44% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 5-0. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk power mencetak gol di lini depan sebesar 1,50%. Dan di sini Persikabo Bogor masih di bawah dari 1,50%. Tapi kita juga lihat bahwa Persikabo Bogor dengan persentase 1,44% ini artinya dalam progres yang sedang naik atau sedang turun. Nanti kita akan lihat di 3 pertandingan terakhir, baru sama-sama bisa menyimpulkan akan ke arah mana untuk power mencetak gol dari Persikabo Bogor. Jadi nanti kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir. Kita bahas dulu di statistik lini belakang dari Persikabo. Persikabo dari 32 pertandingan ini kemasukan 44 gol dengan persentase rata-ratanya 1,38% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-4. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk kemasukan gol sebesar 0,80% dan di sini Persikabo justru sudah di atas dari 0,8%. Artinya sektor lini belakang dari Persikabo ini sangat kurang baik karena sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Dan 1,38% ini artinya bahwa Persikabo Bogor kalau kita mau rata-rata per laga sudah pasti kemasukan 1 gol. Dan sisanya 0,38 menandakan bahwa Persikabo Bogor juga sering kemasukan lebih dari 2 gol. Ya, jadi statistik ini belakang dari Persikabo ini di 32 pertandingan kurang baik. Tapi kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persikabo Bogor ada peningkatan di sektor lini belakangnya dan lini depannya. Kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir Persikabo Bogor. Persikabo kemarin menang 0-5 atas Persiraja Banda Aceh, lalu kalah 0-4 dari Persija Jakarta, lalu menang 3-2 dari Persela Lamongan. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persikabo Bogor berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 6 dengan persentase mencetak golnya 2,66% dan persentase kemasukan golnya 2,00%. Jadi kita lihat di statistik lini depan dari Persikabo Bogor di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan, bahwa Persikabo Bogor untuk power mencetak gol ini terus meningkat. Ya, tadi kan saya sudah katakan bahwa di 32 pertandingan ini mau ke arah mana. Dan di 3 pertandingan terakhir, Persikabo membuktikan bahwa di sektor lini depannya ini terus meningkat untuk power mencetak kemenangan.
Jadi sudah cukup bagus di sektor lini depan dari Persikabo Bogor. Dan di lini belakangnya ini kemasukan 6 dengan persentase 2,00%. Di lini belakang dari Persikabo Bogor di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan, Persikabo Bogor ini justru ada persentase yang naik. Dan di sektor lini belakang, jika persentasenya naik, ini kurang bagus. Jadi di lini belakang dari Persikabo Bogor justru ada perform yang turun karena persentasenya naik di 3 pertandingan terakhir. Ini ya, jadi kesimpulan dari Persikabo Bogor di sektor lini depannya sudah cukup bagus, meningkat terus untuk power mencetak golnya sudah dibuktikan, tapi di sektor lini belakangnya justru ada perform yang turun karena presentasenya naik. Ya, ini kesimpulan dari Persikabo Bogor berdasarkan dari data. Lalu kita bahas untuk Arema Malang, kita sama-sama lihat. Kita bahas dulu di statistik klasemen dari Arema Malang. Arema Malang sekarang berada di peringkat kelima dari 32 pertandingan, berhasil mencetak 16 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 40 gol dan kemasukan 24 dengan agregat golnya plus 16 dan poinnya 59. Langsung kita bahas untuk statistik lini depan dari Arema Malang, kita sama-sama lihat. Arema Malang dari 32 pertandingan ini berhasil mencetak 40 gol dengan persentase rata-ratanya 1,25% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk power mencetak gol di segmen papan atas sebesar 1,5%. Dan di sini Arema Malang masih di bawah dari 1,5%. Artinya untuk lini depan dari Arema Malang ini masih cukup kurang baik ya, karena masih di bawah dari standar saya. Tapi untuk masalah power mencetak gol ini sudah aman untuk Arema Malang. Hanya saja belum mendapatkan power mencetak kemenangan untuk di lini depannya dari Arema Malang. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Arema Malang di sektor lini depannya ada peningkatan. Kita bahas dulu untuk di statistik lini belakang dari Arema Malang. Arema Malang dari 32 pertandingan ini kemasukan 24 gol dengan persentase rata-ratanya 0,75% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-1. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk power kemasukan gol sebesar 0,8%. Dan di sini Arema Malang masih di bawah dari 0,8. Artinya sektor lini belakang dari Arema Malang ini sangat baik. Ya, karena masih di bawah dari standar yang saya berikan. Jadi tinggal konsisten aja untuk sektor lini belakang dari Arema Malang. Lalu kita bahas di statistik di 3 pertandingan terakhir, kita sama-sama lihat bagaimana untuk lini depan dan lini belakang dari Arema Malang, apakah ada peningkatan. Kita sama-sama lihat di sini. Arema Malang kemarin imbang 2-2 dengan Borneo, lalu kalah 1-2 dari Bali United, lalu kalah 1-2 dari Persib Bandung. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Arema Malang belum memperoleh 1 kemenangan pun, memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan, berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 6 dengan persentase mencetak golnya 1,33% dan persentase kemasukannya 2,00%. Jadi kita lihat bahwa statistik ini depan dari Arema Malang di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan, ini Arema Malang belum ada perform yang naik ya, karena presentasinya ini tetap sama jika kita bandingkan dari 32 pertandingan tadi. Jadi untuk lini depan dari Arema Malang belum ada peningkatan, tapi juga tidak ada penurunan ya. Tapi belum ada peningkatan aja, masih stuck di masalah power mencetak golnya aja untuk Arema Malang. Lalu di statistik ini belakangnya, Arema Malang ini kemasukan 6 dengan persentase 2,00%. Jadi di statistik ini belakang dari Arema Malang justru ada perform yang menurun karena presentasinya naik. Dari 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan tadi. Jadi ini justru ada perform yang terus menurun untuk lini belakang dari Arema Malang. Maka dari itu hasilnya 1 hasil imbang dan 2 kekalahan dari 3 pertandingan terakhir. Karena di sektor lini belakangnya ini kemasukannya cukup banyak. Jadi kesimpulan untuk Arema Malang di sektor lini depannya tetap masih bergulit di masalah power mencetak gol. Dan di statistik lini belakangnya justru Arema Malang ada perform yang menurun drastis. Karena jika kita bandingkan di 32 pertandingan secara keseluruhan tadi ini cukup bagus, tapi di 3 pertandingan terakhir justru presentasinya naik drastis ya, dan itu kurang baik jika di lini belakang presentasinya naik. Ini untuk Arema Malang, kesimpulan preview yang saya bisa berikan dari data yang dimiliki. Jadi saya sudah cukup untuk mempreview
Persikabo Bogor dan Arema Malang. Jadi kita sama-sama sekarang untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau kurang diunggulkan dari perbandingan data kedua tim. Kita sama-sama bahas dulu di klasemen perform. Klasemen perform adalah klasemen untuk 6 pertandingan terakhir. Jadi kita lihat Persikabo Bogor sekarang berada di peringkat ke-6. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan dengan memperoleh 10 poin. Dan untuk Arema Malang berada di peringkat ke-15. Dari 6 pertandingan terakhir, Arema Malang memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Jadi poinnya mendapatkan 4. Jadi kita lihat di sini bahwa Persikabo Bogor berada di peringkat ke-6, artinya masuk di segmen papan atas di klasemen perform. Dan Arema Malang justru masuk di segmen papan bawah di klasemen perform. Jadi untuk klasemen perform ini untuk Persikabo Bogor yang lebih diunggulkan. Lalu kita bahas juga untuk statistik statistik data klasemen ya untuk kedua tim. Kita sama-sama lihat di sini. Persikabo Bogor sekarang berada di peringkat ke-12 dengan memperoleh 37 poin dan Arema Malang di peringkat ke-5 dengan memperoleh 59 poin. Artinya untuk kedua tim perbedaannya 22 poin ya. Jadi untuk peringkat klasemen ini tetap untuk Arema Malang karena perbedaannya sangat jauh dengan Persikabo 22 poin. Lalu untuk segmen klasemennya, Persikabo Bogor berada di peringkat papan tengah Liga Indonesia dan Arema Malang di segmen papan atas Liga Indonesia. Jadi untuk peringkat klasemennya ini untuk Arema Malang. Lalu kita bahas juga untuk statistik lini depan kedua tim. Kita sama-sama lihat. Persikabo Bogor dari 32 pertandingan ini berhasil mencetak 46 gol dengan persentasenya 1,44%. Dan untuk Arema Malang dari 32 pertandingan ini berhasil mencetak 40 gol dengan persentase 1,25%. Artinya untuk kedua tim di 32 pertandingan secara keseluruhan ini sama-sama masih di bawah dari standar yang saya berikan. Jadi seimbang untuk kedua tim di 32 pertandingan secara keseluruhan. Dan kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, Persikabo Bogor berhasil mencetak 8 gol dengan persentase 2,66%. Dan untuk Arema Malang berhasil mencetak 4 gol dengan persentase 1,33%. Jadi di 3 pertandingan terakhir ini terlihat jelas bahwa Persikabo Bogor yang persentasenya naik ya ketimbang dari Arema Malang yang masih sama persentasenya. Jadi untuk 3 pertandingan terakhir di sektor lini depan ini jatuh kepada Persikabo Bogor. Jadi kesimpulan dari statistik lini depan kita ambil di 3 pertandingan terakhir yaitu Persikabo Bogor untuk di statistik lini depannya. Lalu kita bahas juga di statistik lini belakang dari kedua tim. Kita sama-sama lihat. Persikabo Bogor dari 32 pertandingan ini kemasukan 44 gol dengan persentase rata-ratanya 1,38%. Dan untuk Arema Malang dari 32 pertandingan ini hanya kemasukan 24 dengan persentase 0,75%. Jadi jelas terlihat bahwa Arema Malang yang masih di bawah dari standar yang saya berikan 0,8 dan perbedaannya juga 20 gol ya untuk kedua tim kemasukannya. Jadi di 32 pertandingan secara keseluruhan ini untuk Arema Malang yang lebih bagus. Dan kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir. Persikabo Bogor ini kemasukan 6 dengan persentase 2,00% dan Arema Malang juga sama kemasukan 6 dengan persentase 2,00%. Artinya di 3 pertandingan terakhir justru kedua tim di lini pertahanannya sama-sama kurang bagus ya, kurang baik. Jadi yang saya ambil di statistik ini belakang yaitu di 3 pertandingan terakhir dan hasilnya adalah seimbang untuk statistik lini belakang kedua tim. Jadi ini aja kesimpulan preview yang saya bisa berikan kepada kalian bahwa di klasemen perform yaitu ada Persikabo Bogor karena Persikabo Bogor di 6 pertandingan terakhir berada di segmen papan atas. Dan untuk di peringkat klasemen ini Arema Malang karena perbedaannya 22 poin. Dan untuk segmen klasemennya ini juga untuk Arema Malang karena Arema Malang berada di segmen papan atas dan Persikabo di segmen papan tengah. Dan untuk statistik lini depan ini untuk Persikabo Bogor karena di 3 pertandingan terakhir Persikabo Bogor yang lebih naik persentase mencetak golnya. Dan untuk di statistik lini belakang kedua tim ini seimbang ya karena kedua tim tadi di 3 pertandingan terakhir sama-sama kurang baik untuk performnya. Jadi kita lihat di sini bahwa ada 2 hasil Persikabo Bogor, 2 hasil Arema dan 1 seimbang. Jadi di prediksi pertama yang saya ambil yaitu
dari klasemen perform ya, karena kan penentuannya antara Persikabo atau Arema. Tapi yang paling berpengaruh dalam prediksi skor ini yaitu di klasemen perform. Dan di sini di klasemen perform ada Persikabo Bogor. Maka di prediksi pertama berdasarkan dari data ini yaitu Persikabo Bogor dengan persentase 40%, dan jika Persikabo Bogor berhasil mencetak kemenangan, skornya antara 2-0 atau 2-1. Dan di prediksi kedua yaitu hasil seimbang dengan persentase 35%, dan jika hasil imbang ini akan terjadi ya skornya antara 1 sama atau 2 sama. Dan di prediksi ketiga yaitu ada nama Arema Malang dengan persentase 25%. Dan jika Arema Malang berhasil mencetak kemenangan yaitu skornya antara 2-0 atau 2-1 juga. Jadi ini prediksi tertinggi yang saya bisa berikan kepada kalian berdasarkan dari data. Jadi ini bukan matematika tapi berdasarkan dari statistik data yang kedua tim miliki, dan saya sudah tampilkan semuanya di layar kaca tadi. Jadi ini hasilnya bahwa di prediksi pertama yaitu Persikabo Bogor, tapi presentasenya juga semuanya tipis-tipis. Jadi masih ada kemungkinan untuk hasil imbang atau Arema Malang yang menang. Jadi ini belum tentu fix pasti benar Persikabo Bogor yang menang. Jadi kalian juga harus bisa membantu memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai dari data ini Persikabo Bogor yang akan menang, atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Arema Malang yang berhasil mendapatkan 3 poin. Jadi itu aja prediksi skor yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir tanpa di skip. Respect banget buat kalian, dan nanti kita ketemu di preview, review atau prediksi skor selanjutnya. See you.